Sebulan berlalu hampir tanpa disadari oleh siapapun. Arena evaluasi hari itu dipadati mahasiswa baru, dipenuhi riuh suara diskusi dan bisik-bisik tegang. Para mahasiswa dengan cemas memeriksa peringkat mereka, membandingkan hasil satu sama lain. Seseorang berseru bahwa ia baru saja menembus angka 1000 poin dan berhasil masuk 1000 besar. Seorang mahasiswa lain tertawa kecil, mengingatkannya agar tidak terlalu cepat berpuas diri. Orang-orang yang benar-benar kuat belum kembali. Tiba-tiba, suasana berubah. Song Kyu-yun telah tiba. Mahasiswi peringkat kedua angkatan baru Universitas Superpower Modu itu langsung menjadi pusat perhatian. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, ia melangkah lurus menuju mesin penguji dan menempelkan gelang identitasnya. Suara sistem bergema jelas di seluruh arena. Universitas Superpower Modu, Song Kyu-yun, total nilai 12.131 poin, peringkat pertama. Arena seketika meledak oleh sorak-sorai, lebih dari 12.000 poin, angka yang luar biasa. Ia benar-benar layak menyandang reputasinya. Wakil Rektor Ling Xuang tersenyum dan memberikan pujian singkat. Song Kyu-yun hanya mengangguk sopan sebelum melangkah ke samping. Di area dosen, Wakil Rektor Xu Ping bertanya pelan apakah Kyu-yun merupakan cucu dari tetua keluarga Song asal Sichuan. Ling Xuang mengkonfirmasi hal tersebut, menambahkan bahwa bakatnya tidak dapat disangkal. Fakta bahwa keluarga Song rela mengirimnya ke ibu kota sihir, alih-alih mempertahankannya di dalam keluarga, menunjukkan betapa besar potensi yang ia miliki. Saat Kyu-yun hendak pergi, seorang wanita paruh baya menghentikannya. Itu adalah bibinya, Zhou Ying, yang tersenyum penuh arti. Dengan nada bercanda, ia bertanya mengapa pacar kecilnya tidak kembali bersamanya. Wajah Kyu-yun langsung memerah. Ia buru-buru menyangkal, namun seketika membeku saat menyadari bahwa bibinya sudah mengetahui segalanya. Zhou Ying tertawa ringan, mengingatkannya agar tidak ada satupun pergerakan di pangkalan suplai yang luput dari pengawasannya. Namun, sebelum percakapan itu berlanjut, sebuah teriakan keras menggema di arena. Mahasiswa baru peringkat S dari Universitas Qingqing telah kembali. Gelombang kegemilaan menyapu kerumunan. Bisikan-bisikan spekulasi pun bermunculan. 50.000 poin, 60.000 poin. Bagaimanapun juga, ia telah mencapai tingkat ketiga. Kiren Ralph melangkah maju dengan penuh percaya diri, menikmati setiap tatapan yang tertuju padanya. Ia meletakkan gelangnya di mesin dan hasilnya muncul hampir seketika. Universitas Kemampuan Qingqing, Kiren Rao, total nilai 113.264 poin, peringkat pertama. Arena benar-benar kacau, lebih dari 100.000 poin. Selisihnya begitu mencengangkan hingga membuat semua pencapaian lain tampak tak berarti. Di area fakultas, Wakil Rektor Xu Ping tersenyum lebar dan langsung menyampaikan ucapan selamat. Meski kata-katanya terdengar rendah hati, ekspresinya jelas menunjukkan kepuasan. Wakil Rektor Ling Xuang hanya menyipitkan mata tanpa berkata apapun. Peringkat pertama berarti prioritas mutlak atas sumber daya. Segala sesuatunya bergantung pada posisi itu. Tak lama kemudian, mahasiswa terbaik dari Universitas Jinchen juga kembali. Dong Sen menyerahkan gelangnya dan memperoleh total nilai 13.526 poin, menempati peringkat kedua. Kyu-yun menggertakkan gigi dalam hati, bahkan posisi 3 besar kini terasa sulit dijangkau. Pandangan matanya beralih ke pintu masuk arena. Waktu tersisa 8 menit. Mengapa Jingning belum kembali? Bisikan kekhawatiran kembali menyebar. Apakah sesuatu telah terjadi padanya? Gua iblis memang berbahaya. Namun pikiran itu segera ditepis. Jingning telah melewati bahaya yang jauh lebih besar. Ia tidak mungkin gugur di tempat seperti itu. Dan kemudian, sorak-sorai menggema. Seorang pemuda bertubuh tinggi melangkah masuk ke arena dengan sikap tenang dan mantap. Jingning akhirnya tidak. Para mahasiswa Universitas Ibu Kota Mesihir langsung bersorak, meneriakan dukungan tanpa memedulikan hasil akhir. Kiren Ralph mendengus dingin, bergumam bahwa sorakan itu tidak berarti apa-apa. Kemenangan sudah pasti menjadi miliknya. Namun, Wakil Rektor Ling Xuang merasakan aura Jingning dan akhirnya menghela nafas berlega. Tingkat ketiga. Ia mendorong Jingning maju ke depan.
Jingming melepas gelangnya dan menempatkannya ke dalam mesin penguji. Perangkat itu mulai memproses data. Detik demi detik berlalu. Keterlambatan itu membuat banyak orang gelisah. Apakah terjadi kesalahan? Tiba-tiba, suara elektronik terdengar lebih nyaring daripada sebelumnya. Universitas Superpower Modu, Jingming, hasil dikonfirmasi. Total nilai 405.637 poin. Peringkat pertama. Keheningan menelan seluruh arena. 400.000 poin. Tak seorang pun berbicara. Tak seorang pun berani menarik nafas terlalu keras. Angka itu hampir 4 kali lipat dari perolehan Qiran Rao, sesuatu yang mustahil menurut standar normal apapun. Bahkan jika seseorang membunuh monster tingkat 1 tanpa henti selama sebulan penuh, hasilnya tidak akan mendekati jumlah tersebut. Di area fakultas, Wakil Rektor Suping membeku di tempatnya. Dengan perhitungan 20 poin per monster tingkat 1, angka itu berarti lebih dari 20.000 monster telah dikalahkan. Jumlah yang benar-benar tidak masuk akal. Qiu Yun hanya tersenyum lembut. Ia sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, Qiran Rao tidak mampu tersenyum. Wajahnya pucat, sementara amarah membanjiri pikirannya. 400.000 poin berarti seluruh janji, sumber daya dan kehormatan yang seharusnya menjadi miliknya kini lenyap seketika. Matanya memerah saat ia berteriak keras, menuduh Jingming telah berbuat curang dan menuntut dilakukan penyelidikan. Mahasiswa Universitas Ibu Kota Sihir langsung meledak dalam kemarahan. Sistem pengukur gelang telah diverifikasi bersama oleh 3 universitas terkemuka. Menuduh Jingming sama saja dengan menuduh sistem itu sendiri. Wakil Rektor Suping tampak ragu, lalu menoleh ke arah Wakil Rektor Ling Xuang. Setelah berpikir sejenak, Ling Xuang menyatakan persetujuannya untuk meninjau rekaman, namun dengan satu syarat yang tegas. Jika Jingming terbukti tidak bersalah, Universitas Qingjing harus bertanggung jawab atas tuduhan tersebut. Di bawah tekanan yang besar, Suping akhirnya menyetujui. Gelang pengukur dilepaskan, papan peringkat menghilang, di udara, rekaman pertempuran dari Gua Iblis diproyeksikan dengan jelas. Qiran Rao menyilangkan lengannya dengan ekspresi percaya diri. Jingming memang berada di tingkat ketiga, namun begitu pula dirinya. Tidak mungkin selisih kekuatan mereka sedemikian jauh. Namun kemudian, rekaman mulai diputar. Gerakan yang bersih dan efisien, waktu serangan yang sempurna, kendali petir yang luar biasa dan mendominasi. Akhirnya, Ling Xuang angkat bicara dengan nada terkejut. Apakah teknik tombak Jingming telah mencapai tingkat mahir? Jingming menjawab dengan tenang bahwa ia hanya kebetulan mengalami terobosan. Ling Xuang tersenyum samar. Penguasaan sejati tidak pernah dicapai hanya karena keberuntungan. Tiba-tiba, seekor buaya air purba berukuran raksasa muncul di layar. Monster tingkat 4 di wilayah luar. Kerumunan sontak panik. Mengapa ia tidak melarikan diri? Lalu, guntur menggelegar. Sebuah kilat surgawi menyambar turun, membelah langit. Saat cahaya itu memudar, buaya tersebut telah lenyap. Tewas setikat itu. Aula kembali tenggelam dalam keheningan. Petir itu berasal dari Su Jingming sendiri. Monster tingkat 4 telah dimusnahkan dalam satu serangan. Dan pada saat itu, tidak seorang pun lagi meragukan angka tersebut.